wake-up call, a call for success. Hai Sobat Kolis, di tanggal 13 April 2025, Keramas Aeropark Bali jadi saksi dari sebuah konser yang luar biasa. Dengan ribuan pengunjung yang datang untuk menyaksikan penampilan dari band-band ternama, atmosfer di lokasi ini langsung terasa begitu hidup sejak pukul 4 sore. Pengunjung mulai berdatangan dan segera menukarkan tiket online mereka dengan wristband, yang menjadi akses mereka selama acara. Proses ini berjalan lancar meskipun ada pemeriksaan ketat ya yang melarang bawa parfum atau benda-benda yang mengandung alkohol. Di mana nih pengunjung langsung bisa menikmati berbagai tenan makanan yang sudah disiapkan kayak Starbucks, Mikober, dan berbagai pilihan kuliner lainnya yang segera dipenuhi oleh pengunjung yang pengen mengisi perut sebelum konser dimulai. Kalau pengunjung VIP sih mereka punya keuntungan lebih ya, bisa pesan makanan langsung dari resto di area Keramas Aeropark yang punya suasana lebih nyaman dan eksklusif. Sebagai acara yang sangat dinantikan, konser ini tuh langsung dimulai loh tepat waktu. Penampilan pertama datang dari Gusdan dan Little Isekai. Kedua artis ini berhasil menciptakan suasana yang energik dan menarik perhatian penonton sejak menit pertama. Meskipun langit sempat mendung ya dan hujan tuh turun deras sebelum konser dimulai, tapi itu tuh nggak menghalangi antusiasme para pengunjung. Mereka tetap semangat loh dan menikmati musik yang dipersembahkan oleh Gusdan dan Little Isekai. Nah, sekitar pukul 6:10 sore, Kiss Band tampil nih dengan aransemen yang lebih mendalam dan musik yang lebih melankolis. Kiss Band menyajikan alunan melodi yang tenang tapi tetap memikat, membawa penonton ke dalam atmosfer yang lebih intim. Setiap lagu yang dibawakan membawa nuansa emosional yang mendalam, membuat para pengunjung ikut merasakan setiap lirik dan melodi yang dibawakan dengan penuh perasaan. Apalagi kalau orang Bali ya, karena ini kan band lokalnya Bali. Kemudian sekitaran jam 7 malam lewat 20 menit gitu, penampilan berlanjut dengan Fulfill yang memberikan suasana yang lebih dinamis dan penuh energi. Band ini membawa penonton kembali ke dalam konser yang semangat ya dengan musik yang lebih upbeat dan visual yang memukau. Fulfill berhasil menghidupkan suasana dengan permainan mereka yang sangat solid, memperkenalkan penonton pada aransemen musik yang penuh warna dan penuh kedalaman. Gak lama setelah itu, sekitar pukul 7:50 malam lah, penampilan dari Tio Satrio Fit The Pace jadi salah satu sorotan utama malam itu. Kolaborasi ini menghadirkan sebuah musik yang lebih eksperimental, penuh dengan kejutan dan juga inovasi. Tio Satrio dan The Pace sukses menampilkan sesuatu yang berbeda dengan memadukan elektronik dan juga live performance yang memukau. Penonton akhirnya semakin terhanyut nih dalam irama yang berbeda dari yang sebelumnya mereka nikmati. Terus di jam 9 gitu, 9 malam lewat 20 menit, James Naikila dan juga Tensi hadir di atas panggung dengan penampilan yang lebih emosional. Dan ya, penampilan mereka tuh membawa kedalaman emosional dalam musik yang nyiptain kayak pengalaman yang lebih intim gak sih buat penonton. Meskipun suasananya semakin larut malam, tapi para pengunjung tetap gak kehilangan semangat mereka buat terus nikmatin setiap lagu yang dibawain sama James Naikila dan Tensi. Apalagi pas lagu Garam dan Madu nih kayak gini.
Pas malamnya itu semakin larut, bukan WG, ini debut pertama mereka yang ada di Indonesia loh. Tampil di jam 10:25 waktu Indonesia bagian tengah, menambahkan semangat baru dengan penampilan yang lebih energik dan juga penuh warna. Mereka tuh ya bawa penonton buat lari ke dalam irama yang lebih upbeat, memadukan unsur-unsur musik pop, rock, dan juga elektronik lah yang pastinya. Penampilan mereka berhasil mengguncang panggung dengan penampilan yang memikat, penuh semangat, dan bikin para penonton semakin terlibat dalam pertunjukan. Terus di jam 23 alias jam 11 malam lewat 15-an gitu, konser mencapai puncaknya dengan penampilan dari pemuda suka karaoke. Ini adalah momen penutupan yang penuh dengan keceriaan, penonton tuh jadi diajak buat nyanyi bareng dalam sebuah sesi karaoke yang nyiptain suasana lebih santai tapi tetap ceria. Momen ini mengundang tawa dan canda dari para pengunjung, menjadikan penutupan konser ini sangat berkesan. Keramas Aeropark yang dikenal dengan lokasi terbuka ini memberikan kesan yang luar biasa ya kan. Meskipun hujan tuh sempat guyur ya sebelum acara dimulai. Dengan berbagai fasilitas kuliner yang tersedia, pengunjung merasa dimanjakan banget sih. Nggak cuma sama musik, tapi juga sama kenyamanan tempat. Kehadiran tenan-tenan makanan kayak Starbucks, Miko Bear, Mishe membuat pengalaman menunggu jadi lebih menyenangkan. Selain itu, pengalaman VIP juga jadi daya tarik bagi para pengunjung sih. Mereka yang beli tiket VIP bisa menikmati hidangan langsung dari restoran di area Keramas Aeropark. Dan hal ini ngasih mereka kesempatan buat ngerasain nuansa yang lebih eksklusif, menjadikan konser ini gak cuma tentang musik, tapi juga tentang kemewahan dan kenyamanan. Konser ini benar-benar ngasih pengalaman yang menyeluruh, gak cuma sekedar mendengarkan musik, tapi juga menikmati makanan, suasana dan kebersamaan dari awal sampai akhir. Penonton terus dikasih hiburan yang beragam, menjadikan konser ini gak cuma sebagai acara musik, tapi juga sebagai festival yang penuh dengan warna dan kesenangan. Setiap penampilan di konser ini punya ciri khasnya sendiri nih, ngasih variasi yang menyenangkan bagi penonton. Meskipun mereka tuh datang buat nikmatin musik, tapi banyak juga loh yang sadar kalau atmosfer yang diciptakan oleh para penampil dan fasilitas yang ada di Keramas Aeropark jadi bikin acara ini tuh istimewa banget. Gak cuma para penampil yang luar biasa, tapi juga para pengunjung yang datang dengan penuh semangat. Ngasih energi positif sepanjang konser dari Gus Dan Little Isekai yang membuka konser sampai ke pemuda suka karaoke yang menutup acara. Tiap momennya tuh jadi kerasa begitu hidup dan penuh dengan kebersamaan. Momen spesial juga hadir nih ketika pengunjung bisa menikmati makanan dari berbagai tenan yang ada di sekitar area konser. Pilihan makanannya kan beragam banget ya. Jadi bikin acara ini tuh makin lengkap dan ngasih kesan kalau konser ini adalah sebuah pengalaman total yang gak cuma mengandalkan penampilan musik aja, tapi juga fasilitas yang nyaman. Tiap detik dari konser ini dipenuhi dengan keseruan. Meskipun ya sempat diguyur hujan, tapi gak ada yang bisa menghentikan semangat para pengunjung loh. Mereka tetap berdiri tegak menikmati setiap penampilan dan menciptakan kenangan yang gak akan terlupakan. Kehadiran berbagai performer yang berbakat juga ngasih keberagaman musik yang dibutuhkan untuk menghidupkan konser ini. Contohnya aja kayak Gus Dan Little Isekai yang ngasih warna berbeda di awal, sementara Kiss Band ngasih suasana yang lebih emosional. Fulfill dan Tio Satrio Fit the Face menghadirkan musik yang lebih melankolis. Diikuti dengan JMC, Naikila, dan Tensi yang memberikan sentuhan lebih dalam, dan akhirnya ada Bukan WG serta penutupan dari pemuda suka karaoke yang mengundang tawa dan kebersamaan. Bali yang terkenal dengan keindahan alamnya memberikan latar belakang yang sempurna untuk konser ini. Keramas Aeropark punya suasana yang terbuka, memberikan pengunjung kesan yang luar biasa. Seakan mereka tuh kayak terhubung langsung gitu gak sih sama alam sekitar. Jadi tiap orang yang hadir merasa beruntung nih bisa jadi bagian dari pengalaman konser yang spektakuler ini. Kalau menurut kamu konser Sugar Pink ini gimana nih Sobat Kolis? Boleh share di kolom komentar ya pendapat kamu buat yang nonton kemarin. Jangan lupa sekalian like, share, dan subscribe channel kita. Sampai jumpa di perjalanan kita berikutnya bersama Wake Up Call, a call for success. See ya!